Sejak manusia pertama kali berlayar mengarungi lautan, telah ada mereka yang memilih jalan berbahaya, mencuri, menjarah, dan menguasai ombak. Inilah kisah panjang bajak laut, bukan sekedar cerita petualangan atau romansa laut lepas, tapi sejarah gelap yang membentang selama ribuan tahun. Sekitar 3.000 tahun yang lalu, di zaman Mesir kuno dan Kekaisaran Het, tercatat kelompok misterius yang dikenal sebagai Sea Peoples, bangsa laut. Mereka tidak punya negara, tapi memiliki kapal-kapal perang. Mereka menyerang pantai-pantai Timur Laut Tengah, membakar kota, menjarah pelabuhan, dan membuat kekaisaran besar seperti Mesir gemetar. Kemudian muncul Luka atau Lukans, pelaut dari Anatolia, wilayah yang kini dikenal sebagai Turki. Mereka sering menyerang kapal dagang dan disebut sebagai musuh oleh bangsa Mesir dan Yunani. Mereka adalah bajak laut pertama dalam sejarah yang tercatat secara jelas dalam naskah kuno. Zaman terus berubah. Saat Kekaisaran Romawi berkuasa, bajak laut Cilicia di Laut Tengah menjadi ancaman serius. Mereka bukan hanya merampok kapal, tapi juga menculik orang kaya untuk ditebus. Bahkan Julius Caesar yang legendaris, pernah diculik oleh bajak laut saat muda, dan ketika dia dibebaskan, dia kembali dan menyalip semua penculiknya. Itulah kejamnya dunia bajak laut saat itu, dan begitu pula pembalasannya. Tapi jangan salah, bajak laut bukan hanya milik Barat. Di perairan Asia Tenggara, khususnya Nusantara, bajak laut juga telah lama eksis. Di masa Kerajaan Sriwijaya hingga kolonial Belanda, wilayah seperti Selat Malaka dipenuhi kapal dagang dan juga para perompak. Ada yang disebut sebagai Lanun, bajak laut Melayu yang menyerang kapal Belanda, Inggris, dan Portugis. Bagi penjajah, mereka adalah ancaman, tapi bagi sebagian rakyat, mereka adalah pahlawan perlawanan. Lalu datanglah era yang disebut zaman keemasan bajak laut, sekitar abad ke-17 hingga awal abad ke-18. Di lautan Karibia, Samudra Atlantik, dan pesisir Afrika, bajak laut seperti Blackbeard, Calico Jack, dan Anne Bonny menjadi legenda. Mereka tidak hanya mencuri emas dari kapal Spanyol, mereka membangun semacam masyarakat bebas, di mana tak ada raja, tak ada hukum, hanya laut dan kebebasan. Tapi tentu, kebebasan itu datang dengan harga, pengkhianatan, kekerasan, hukuman gantung, dan satu pesan, tak ada bajak laut yang pensiun dengan tenang. Kini mungkin bajak laut terkesan hanya fiksi film dan cerita anak-anak, tapi bajak laut belum punah. Di perairan Somalia, Nigeria, bahkan Selat Malaka, pembajakan masih terjadi. Senjata modern menggantikan pedang, kapal cepat menggantikan layar, tapi motifnya tetap sama, kekuasaan, uang, dan kelangsungan hidup. Dari zaman kuno hingga zaman sekarang, bajak laut adalah cermin sisi liar manusia, antara petualangan dan kejahatan. Mereka bukan hanya pencuri laut, tapi simbol bahwa selama masih ada kapal yang berlayar, akan selalu ada seseorang yang siap menjarah dari balik kabut. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk sejarah menarik lainnya. Kamusari.